Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Wilujeng Ngopi. Selamat ngopi ya. Kopi hitam jangan lupa. Banyak yang nanya ke saya, katanya Mang itu si Puput hamilnya sama pejantan yang mana. Jadi si Puput ini hamil sama pejantan yang ada di sini, karena di kandang saya sekarang cuma ada satu pejantan, yaitu si Berlin ya yang tadi. Nah, itu jenis si Berlin itu terpit ya, dia terpit, kawinan terpit sama terpit juga. Jadi dia darahnya terpit ke terpit. Ukurannya enggak terlalu besar ya, tapi bentuknya lumayan gagah. Dia ukurannya hanya 7,5 itu di atas lutut sedikit ya, jadi tinggi pundaknya di atas lutut sedikit. Kemudian kawin sama si Puput. Si Puput ini jenisnya dia pitkam selayang ya. Jadi dia yang dimaksud dengan pitkam selayang itu bapaknya pitkam kawin ke kampung gitu. Jadi anaknya seperti si Puput ini. Jadi rasnya hanya 20% dari pitbull. Jadi kita bilang itu biasanya di dunia buru itu pitkam selayang gitu. Kawin sama si Berlin ini berjenis terpit atau silangan dari darah terrier dan pitbull. Berarti anaknya akan diprediksi nanti punya darah 3/4 berarti masuknya. Jadi yang dimaksud 3/4 itu anaknya lebih ke terpit gitu, atau rasnya menjadi banyak. Jadi campuran kampungnya hanya sedikit. Ini si Puput ini udah berapa kali beranak ya, kalau nggak salah 3 apa 4 ya, saya lupa lagi karena tadinya orang lain yang piara. Di saya baru 2 kali beranak. Ini kalau lihat kandungannya sekarang ya diprediksi sekitar 7 ekor. Ya mudah-mudahan nggak sampai lebih ya, karena kalau kebanyakan kasihan nanti tidak terurus gitu. Saya takutnya biasanya kalau kebanyakan malah jadi mati anaknya. Jadi ini bapak anak yang ada di kandungan si Puput. Ini mudah-mudahan, biasanya sih yang sudah si Puput agak mencetak bentuk bapaknya gitu. Jadi nanti anaknya ada yang keluar seperti warna atau bentuk bapaknya ini. Mudah-mudahan aja gitu, nggak terlalu jauh gitu bentuknya. Ya kalau terlalu jauh, misalnya terlalu berat ke kampung, ya percuma gitu dikawinkan ke si Berlin ini. Ya mending sudah dikawinkan ke kampung saja gitu. Tapi biasanya tidak seperti itu. Kalau si Puput gitu biasanya banyak keluarnya kayak bapaknya gitu. Mudah-mudahan ini lancar. Lahirannya mudah-mudahan lancar. Ini prediksi saya sekitar 5 hari lagi, 4 hari atau 5 hari lagi ya melahirkannya, karena sudah kelihatan gede banget perutnya tuh, udah berisi, dan dia sudah malas bergerak ya biasanya. Nanti kalau sudah sekitar 2 hari apa sehari lagi saya akan pindahkan ke tempat khusus persalinannya. Biasanya anjing yang akan melahirkan biasanya sehari lagi melahirkan itu ditandai dengan kurangnya nafsu makan. Jadi kalau anjing lagi bunting atau lagi hamil, kemudian hamil besar, ketika dikasih makan tetapi badannya sehat, misalnya tidak ada gejala sakit, tapi dia tidak mau makan gitu, agak kurang gitu nafsu makannya, biasanya itu tanda-tanda akan melahirkan. Biasanya malam hari atau besoknya paling lambat biasanya melahirkan, seperti itu. Itu pengalaman saya ya, cuman ya kita sharing aja gitu, bagi-bagi pengalaman. Ya nggak tahu kalau orang lain tanda-tandanya seperti apa gitu. Kalau anjing-anjing saya biasanya tanda-tandanya seperti itu. Jadi sebelum sehari melahirkan itu biasanya kurang nafsu makan. Tapi kadang pernah juga sih ada saya punya anjing itu, meskipun lagi melahirkan, dia ya istilahnya belum selesai melahirkan, anaknya baru keluar 1-2, dikasih makan dia mau gitu, ada. Tapi ada yang nggak mau makan juga banyak gitu. Tapi secara umum, secara kebanyakan biasanya anjing-anjing saya sehari menjelang melahirkan itu tidak mau makan. Nah ini ya bentuk jelas bapaknya, ini si Berlin.
dia berjenis terpit. Ini mudah-mudahan nanti anaknya yang dikandung sama si puput ini bisa keluar seperti bapaknya. Ini si Berlin ini hasil produk dari kandang saya juga. Ini dia induk bapaknya di sini, cuman sekarang udah saya jual. Udah dikirim ke Bukit Tinggi bapaknya, kemudian induknya dikirim ke Kawali. Sekarang tersisa anaknya ini si Berlinnya. Ada yang nanya juga, Mang kok tidak banyak katanya miara untuk pejantan. Ya untuk sekarang pertama saya bahkan belum buru. Jadi kalau banyak-banyak ya agak mubazir juga buat apa gitu. Kemudian ya biaya makannya juga besar. Kalau terlalu banyak, karena kalau anjing berjenis ras itu tidak bisa dikasih makan hanya nasi saja gitu. Jadi harus ada dagingnya, ada lauk-lauknya gitulah istilahnya, ada apa ya, ada proteinnya gitu, ada lemaknya juga. Ini harus lumayan komplit, berbeda dengan anjing kampung. Kalau anjing kampung ya bisalah kita kasih nasi aja, apalagi yang dilepas liar kan, bisa nyari makan sendiri. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ini persalinan si puput ini lancar. Nanti saya bikinkan video lagi kalau dia sudah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.